Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Angkat tangan kita dua-dua Bapak Ibu. Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Sebab Kau besar, ajaib. There is none like you, Lord. Tiada seperti Engkau. Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Mari angkat tangan kita tinggi. Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan. Kira-laba-laba-laba ya laba-laba. Sama kami, betapa mulianya namamu Yesus, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas kita beri tepuk tangan sorak-sorai sore hari ini bagi Tuhan Yesus Kristus. Di tempatmu yang kudus dan suci ini ya Tuhan, kami akui hanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Hanya Yesuslah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Hanya Yesuslah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami setiap hari lepas ganti hari. Yesuslah yang membimbing kami. Yesuslah yang memelihara kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, Bapak Yahweh, sore hari ini kami ingin mendengar firman-Mu yang hidup. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Berikan kami pengertian yang sesederhana mungkin agar kami menerima firman Yesus yang hidup. Ketika firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan jawaban pertolongan Tuhan nyatakan. Bahkan hari ini, yang membutuhkan jawaban dari setiap pertanyaan pergumulan lewat doa-doa kami, Engkau jawab lewat firman-Mu. Langit bumi akan hilang lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di geraha pertama saya berbicara tentang bangkit dari keterpurukan. Geraha kedua saya berbicara tentang 4 sikap orang percaya meresponi dan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Hari ini masih tetap dalam rangkaian bangkit dari keterpurukan dan kegagalan. Tetapi isinya saya ingin berbicara tentang kekhawatiran. Karena salah satu item yang membuat orang Kristen, yang membuat orang percaya tidak bisa bangkit dari yang namanya keterpurukan serta kegagalan adalah kekhawatiran. Sama-sama katakan dengan saya, kekhawatiran. Belum semua, kekhawatiran. Saudara, kita sedang mengalami yang namanya pandemi global. Jadi saudara dan saya harus bangkit. Jangan larut, jangan mau terpenjara, jangan mau ada di kubangan kegagalan dan keterpurukan. Saudara dan saya harus bangkit. Karena firman Yesus berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun dia akan bangkit kembali. Amin. Nah, tetapi salah satu penghalang kebangkitan serta usaha orang percaya untuk meninggalkan kegagalan adalah rasa kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Setiap dari kita memiliki rasa khawatir. Amin Bapak Ibu. Manusia memiliki rasa takut, memiliki kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau, Yesus mau jangan sampai orang percaya saudara dan saya hidupnya dipenjara dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan firman Tuhan tentang menyerahkan segala kekhawatiran hidup kita kepada Yesua atau kepada Yesus. Matius pasal ke-6 ayat 34. Baca bersama 3, 2, iya. Sebab itu janganlah khawatir akan apa Bapak Ibu? Akan apa? Karena apa Bapak Ibu? Hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari. Klik. Salah satu senjata iblis untuk menyerang iman orang percaya adalah dengan cara memberikan rasa khawatir di dalam pikiran dan hati orang percaya secara terus menerus. Setiap hari iblis coba berikan rasa kekhawatiran di pikiranmu dan di hatimu. Every day. Setiap hari dia pakai rasa kekhawatiran untuk menjadi senjata menyerang iman orang Kristen. Sehingga pada akhirnya orang Kristen berkata kepada Tuhan, aku udah gak sanggup Tuhan. Hutangku udah kebanyakan. Rumah tanggaku udah deadlock, kayaknya cerai aja dah. Ini senjata iblis. Saudara boleh capture, boleh foto sehingga ketika saudara sedang menghadapi pergumulan, saudara tahu saudara sedang dibawa siapa. Dibawa Roh Kudus kepada anugerahkah atau dibawa iblis, dibawa setan untuk masuk dalam rasa kekhawatiran di pikiran dan di hati kita secara terus menerus. Pertanyaannya Bapak Ibu. Mengapa iblis menggunakan rasa khawatir untuk menyerang hidup orang percaya? Yang pertama, karena melalui rasa khawatir, hidup saudara dan saya pada akhirnya dapat meragukan kebenaran firman Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Kapan COVID-19 berakhir? Katanya engkau Tuhan yang besar. Betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Dia coba serang dari jauh pikiran kita. Hati kita, usahamu gak akan berhasil. Bisnismu sudah bangkrut. Suamimu sudah lari dengan perempuan lain. Istrimu gak bisa dirubah. Anakmu sudah hamil di luar nikah. Gerejamu gak mungkin bangkit. Itu kerjaan iblis. Tapi saya senang pujian ini. FF. Ajaib kau Tuhan, sanggup penuh kuasa, sanggup pulihkan, main aja bang, keadaanku dalam taat. Mau
Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia rohaniawan, mau dia pelayan Tuhan, mau dia pendeta, mau dia gembala. Kalau sampai di hatinya dibuka sedikit celah, iblis akan titipkan rasa khawatir itu di hati dan di pikiran. Selamanya kamu akan jadi perawan tua. Selamanya kamu akan miskin. Dan suara itu akan terus menerus mengiang-iang kita. Even though kita ada di gereja anugerah. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya himbau capture ini. Ketika hal itu muncul, kita tidur gelisah kanan kiri. Besok makan gimana ya? Usaha saya gimana ya? Ekonomi saya gimana ya? Kesusahan sehari, Yesus bilang, cukup sehari. Kesusahan hari Senin jangan dibawa ke hari Selasa. Halo? Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya siapa Bapak Ibu? Apa yang harus ku buat? Di tengah kekhawatiran Yesus akan bilang begini. Dia berfirman. Amin Bapak Ibu. Dia selalu pedulikan saya. Ku datang Apa Bapak Ibu? Jangan mau dibohongi setan hari ini jemaat IHS ya. Saudara sudah ada di gereja anugerah. Tolak itu dalam nama Yesus. No, Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk membiayai hutang saya. Untuk memperbaiki bisnis saya. Betul keadaannya COVID. Tetapi bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Uangku, ekonomiku, rumah tanggaku pasti akan dipulihkan. Yang setuju tepuk tangan bagi Yesus. Yang kedua, dia coba serang orang percaya. Dengan rasa kekhawatiran, karena melalui rasa khawatir kita dapat menjadi orang yang tidak tenang. Sehingga pada akhirnya kita terpenjara dengan pikiran-pikiran negatif. Setuju ya? Orang yang khawatir pikirannya selalu asumsi. Asumsi. Jangan-jangan dia ngomongin saya nih, jangan-jangan dia ngejelekin saya nih, jangan-jangan begini, jangan-jangan Tuhan gak sembuhin saya. Jangan-jangan Tuhan gak pulihkan rumah tangga saya. Padahal Tuhan bilang, dia berfirman, mari datanglah sini, saya yang sembuhin, saya yang pulihin. Kamu akan dapat anugerahku setiap hari. Saya kesini yang sini, diam-diam aja. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, Tuhan Yesus akan bilang, dia berfirman, mari datanglah. Aku akan pulihkan rumah tanggamu. Aku akan memberkati bisnismu. Aku akan memulihkan ekonomimu. Amin. Semoga yang kanan ketularan ya. Jangan bengong, liatin ke depan aja. Di depan gak ada apa-apa Bapak Ibu. Kalau saya dari jemaat Tuhan, saya responin, amin Tuhan. Amin. Memang ekonomi lagi sulit, tapi saya pasti bisa bangkit. Halo? Amin Bapak Ibu. Klik. Oleh karena itu mulai hari ini mari kita belajar untuk menyerahkan segala rasa kekhawatiran kita kepada siapa Bapak Ibu? Kita serahin sama Yesus. Minta nada D. Say saja. Aku percaya Tuhanku ajaib. Apa Bapak Ibu? Amin. Katakan Yesusku hebat. Dia turun tangan. Dia berkati kamu dan aku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Harus menyerahkan sama Tuhan. Udah tahu ekonomi lagi sulit. Jangan ditanggung sendiri, kita gak sanggup.
serahkan ke Tuhan. Udah tahu penyakit kita berat, jangan ditanggung sendiri. Serahin sama Yesus. Amin Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Mengapa kita harus menyerahkan segala rasa khawatir kita kepada Yesus? Jawabannya ini. Markus 4 ayat 37 dan 38. Baca sama-sama Bapak Ibu dengan suara keras. 3, 2, iya. Alasan yang pertama mengapa kita harus menyerahkan segala rasa kekhawatiran kita, rumah tangga kita, bisnis kita, ekonomi kita, pelayanan kita, segala aspek dalam kehidupan kita kepada Yesus. Yang pertama karena pada dasarnya hidup kita penuh dengan segala keterbatasan. Even though mereka seorang rasul, ketika ada badai, ketika ada angin taufan, mereka bilang, "Guru, engkau tidak peduli, kami binasa." Salah satu alasan Bapak Ibu dan saya memakai masker di tempat ini karena kita belum semua. Salah satu alasan Bapak Ibu Saudara dan saya memakai masker di tempat ini karena kita Kita butuh Yesus. Kita perlu Yesus, jangan so hebat Bapak Ibu. Untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus. Kenapa harus ke Yesus? Karena saya terbatas. Seberapapun banyak uang saudara, saudara adalah orang yang terbatas. Seberapapun seterkenalnya saudara, saudara orang yang terbatas. Buktinya dihantam COVID-19, 8 bulan kita gak berdaya. Betul gak Bapak Ibu? Tetapi anak Tuhan, pengikut Kristus Yesus, COVID boleh terjadi. Saya berdoa, darah Yesus melindungi kita semua yang ada di tempat ini. Sehingga tidak ada satupun kita yang terpapar oleh virus COVID-19 lewat cara apapun. Tepuk tangan buat Yesus. Kita terbatas Bapak Ibu. Oleh karena itu kita serahin sama Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup memulihkan hati suamiku. Aku gak bisa memulihkan hati istriku. Aku gak bisa mengembalikan ekonomi yang udah ancur-ancuran kayak begini. Aku udah salah mengambil keputusan. Sehingga keuangan kami hancur berantakan. I need you Jesus more than anything. Please help me. By your grace and your mercy, help me Lord. Tuhan akan tolong. Tuhan akan tolong saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa kita harus menyerahkan kepada Yesus? Wahyu 1 ayat 8. Baca sama-sama 3, 2 ya. Keren. Yesus berfirman, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang ada dan yang telah ada. Dan yang akan datang. Penguasa semesta. Saudara dan saya menyerahkan seluruh kekhawatiran kepada Yesus. Saya mau kasih tahu ya, karena dia penguasa. Dia bukan hanya Alfa, dia bukan hanya Omega, tapi dia Immanuel. Dia ada di awal, dia ada di tengah, dia ada di akhir untuk saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan hidup anak-anaknya, titik. Benar di sini, ayah sana aja deh. Dia tidak meninggalkan hidup kita anak-anaknya. Udah saya di sini ya Bapak Ibu ya. Bye. Serahin sama Yesus. Yesus akan pulihin kamu. Yang sakit, serahin sama Yesus. Tapi Pak, di sana ada pendeta hebat bisa nyembuhin. Nanti kamu kecewa. Bilang sama Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tuhan, aku gak mampu Tuhan. Suamiku kasar, sering pukulin aku, main aja terus. Aku gak mampu, utangku banyak di tengah COVID.
Terus Tuhan diam gitu di sorga, telak pinggang begini. Kesian punya utang, makanya jangan kebanyakan utang. Itu bukan Yesus, saudara. Kalau Yesus, dia akan samperin om, dia akan samperin tante. Dia akan bilang, anakku, sini aku yang selesai. Kamu rest in Christ saja. Istirahat dalam Kristus, aku yang akan bertindak. Amin. Terbukti kan istri-istri gak bisa ngerubah suamimu kan Bu. Dengan kecerewetanmu kan gak bisa kan. Malah makin menjadi-jadi kan. Bagaimana caranya? Serahin sama Yesus. Tuhan, laki-laki tua ini aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu-ibu ketawa, dosa lo Bu. Sama-sama katakan dengan saya harus serahkan sama Yesus. Yesus adalah Alfa. Yesus adalah Immanuel. Yang artinya Elohim menyertai kita. Dan dia adalah Omega. Ada Tuhan di luar Yesus seperti ini? I am the great creator. Akulah pencipta yang agung. Kalau dunia aja dibawa genggaman tangan dan kekuasaanku. Masalahmu, masalahku, pasti dia selesaikan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Semua orang mengalami krisis ekonomi secara global. Tetapi apakah Yesus membiarkan kita? Makanya yang Yesus mau, Yesus ajarkan kepada saya. Verona, jadi anak Tuhan harus belajar berserah. Jangan menyerah. Apa bedanya berserah dan menyerah? Kalau menyerah, fokusnya lebih ke saya. Saya gak mampu, saya gak sanggup, saya gak bisa. Gak mungkin saya bisa berhasil. Tapi kalau berserah, fokusnya ke Yesus. Saya percaya dia bisa. Saya percaya dia akan pulihkan rumah tangga saya. Saya percaya dia akan memulihkan mama papa saya. Saya percaya dia akan memulihkan ekonomi saya. Saya percaya dagangan saya akan dipulihkan walaupun pandemi global. But I believe. Aku percaya Yesusku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan dengan saya harus berserah. Gak boleh menyerah. Menyerah itu bukan tipe anak Tuhan. Berserah itu tipe anak Tuhan. Karena waktu kita berserah. Anda ya, turunin 2. Pujiannya enak banget, pujiannya YHS. Turunin lagi 2. Pujiannya begini. Mainin aja Bang. Kalau nggak saya nggak nyanyi-nyanyi. Harapanku dalam Yesus. Sama-sama. Nyanyinya pakai iman, jangan malu-malu Bapak Ibu. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Lagi, harapanku. Oh haleluya. Yang terakhir, klik 1 Petrus 5 ayat 7. Baca sama-sama Bapak Ibu 3, 2, iya. Kenapa kita harus serahkan sama Yesus? Yesus peduli sama Om. Yesus peduli sama kesehatan Om. Yesus peduli sama keluarga Om. Yesus peduli sama kalian. Di saat mama kita gak peduli kita. Di saat kokoh kita gak peduli sama kita. Mungkin di saat gereja gak peduli sama kita. Anugerahnya ada bagi saudara dan saya. Kalau saya jadi saudara, saya tepuk tangan saudara.
Karena saya ngomong gini, itu isi hatinya Tuhan keluar lewat mulut saya, saudara. Amin. Karena Tuhan peduli sama Bapak. Yesus mengerti, Yesus peduli segala yang kita alami. Dibiarkannya ku bergumul sendiri. Katakan sebab Yesus. Sebab Yesus Saudara mau diperduliin Yesus atau mau diperduliin orang? Kalau diperduliin orang, dihitung, diungkit jasanya. Tapi kalau Yesus yang memperdulikan, 1000 kali dia tolong, tidak satu kali pun dia ungkit kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Sekarang saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit. Tadi di Geraha 2, saya bilang yang sakit bangkit berdiri. Dia begini. Padahal disembuhin gratis loh. Yang sakit bangkit berdiri sekarang. 1, 2, 3. Saya mau doa. Kalau enggak ya udah saya enggak doa, saya tutup doa dalam nama Yesus. Kalau enggak mau ya, kan saya enggak maksa. Saya diundang untuk berkhotbah. Yang sakit, 1, 2, 3. Nah mulai ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Udah ya 4 ya, yang di balkon yang sakit berdiri. Yang sakit berdiri, yang mau sembuh berdiri. Kalau nggak mau sembuh ya duduk aja. Sudah? Angkat tangannya dua-dua. Yang sakit, tinggi-tinggi dua-dua. Tutup mata kita. Dimainin aja, saya nggak dengar. Kaulah Yesus, penyembuhku. Agak besarkan dikit. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Yesus penyembuh. Aku berdoa buat Bapak yang di pojok sana, Tuhan yang paling belakang di sebelah kanan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Apapun sakit yang dialami, aku perintahkan dalam nama Yesus. Sembuhlah dalam nama Yesus. Aku berdoa buat ibu. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat ibu yang baju biru. Aku berdoa buat ibu yang baju hijau. Aku berdoa untuk ibu yang baju merah. Aku berdoa buat Bapak yang pakai jaket ini. Di dalam nama Yesus yang baju merah di belakang, bahkan semua pengerja yang ada di belakang angkat tangan dua-dua. Aku berdoa. In Jesus mighty name. Sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuhlah dalam nama Yesus. Ketika mereka keluar dari gereja ini, mereka sembuh sempurna. Tuhan, sekarang aku ingin berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Aku ingin mengucapkan berkat, mengucapkan doa perlindungan bagi mereka semua. Bapak Ibu bangkit berdiri sama-sama. Angkat tangannya dua-dua. Tuhan, aku berdoa, Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap mereka yang mengangkat tangannya dua-dua, tinggi-tinggi. Aku berdoa buat mereka semua, yang di bawah mau yang di balkon. Tidak ada satupun di antara mereka yang hidupnya terpapar oleh virus COVID-19 dengan cara apapun. Darah Yesus melindungi. Darah Yesus melindungi. Darah Yesus melindungi. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka bekerja, darah Yesus tetap melindungi. Sehingga penularan wabah virus COVID-19 lewat cara apapun tidak bisa menembus hidup mereka. Dan Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Untuk mereka selalu gunakan masker, jaga jarak, social distancing, jaga kesehatan. Dalam nama Yesus. Dan aku berdoa sore hari ini. Aku meminta kepada Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang angkat tangan dua-dua, rumah tangga keluarga mereka diberkati. Ekonomi mereka diberkati. Pekerjaan, bisnis, dagang, usaha dilimpahi berkat Tuhan. Bahkan apa saja yang mereka perlukan, Tuhan sudah sediakan. Anak-anak mereka sehat, anak-anak mereka diberkati, anak-anak mereka unggul. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya.